Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri, Daniel Nababan, dari kelas C1 dengan NIM 3520-139. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari otomasi industri dengan judul Industri 4.0. Untuk pendahuluan, 3 revolusi industri sejauh ini telah menyebabkan perubahan paradigma dalam domain manufaktur, mekanisasi melalui tenaga air dan uap, produksi massal di assembling line, dan otomasi menggunakan teknologi informasi. Revolusi industri keempat ditandai dengan pengenalan konsep Internet of Things atau disebut LOT dan Internet of Service ke dalam manufaktur, yang memungkinkan pabrik pintar dengan sistem produksi yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Dalam industri ini di seluruh dunia, proses yang sangat fleksibel yang dapat diubah dengan cepat memungkinkan produk massal individual. Varian ditentukan sendiri dengan melalui item yang mengirimkan data produksi mereka sendiri ke dalam mesin intelijen yang sadar akan lingkungan, pertukaran informasi, dan proses kontrol dalam produksi dan logistik sendiri. Data dikumpulkan sepanjang siklus hidup dalam jumlah besar dan disimpan secara terdesentralisasi untuk memungkinkan keputusan lokal. Namun demikian, data tersebut masih bersifat transparan untuk dipertukarkan dengan mitra. Untuk mewujudkan visi ini, elemen seperti mesin, sistem penyimpanan, dan utilitas harus dapat berbagi informasi, serta bertindak dan mengontrol satu sama lain secara mandiri. Sistem seperti itu disebut sistem cyber fisik atau CPS. Manufaktur cerdas manufaktur. Cerdas manufaktur istilah yang diciptakan oleh beberapa lembaga seperti Departemen Energi atau DOE dan Institut Nasional Standar dan Teknologi di Amerika Serikat. Walse dan Reidig menggambarkan manufaktur cerdas secara singkat sebagai aplikasi teknologi informasi intensif data di tingkat lantai pabrik, dan di atasnya untuk memungkinkan operasi yang cerdas, efisien, dan responsif. Meskipun ada definisi yang lebih kompresif dan tersedia semua menyoroti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan analitik data tingkat lanjut untuk meningkatkan operasi manufaktur di semua tingkat jaringan pasokan, baik itu di toko, lantai pabrik, atau rantai pasokan. Beberapa penulis bahkan melangkah lebih jauh dan memperluas kerangka kerja manufaktur cerdas di luar manufaktur itu sendiri. Menyoroti perspektif siklus hidup, fokus luas ini telah menyoroti kedekatan manufaktur cerdas ke area mapan lainnya, seperti 4.0 dan sistem manufaktur cerdas. Manufaktur cerdas menggabungkan berbagai teknologi, tetapi tidak terbatas pada sistem produksi fisik, cyber atau CPSS, atau LOT, robotika atau otomatisasi, analitik data besar, dan komputasi awan untuk mewujudkan visi berbasis data, jaringan supply yang terhubung. Interaksi manusia robot yang aman. Manufaktur cerdas berbeda dari fokus otomatisasi murni dari inisiatif sebelumnya untuk pabrik robotika pintar. Dalam konteks 4.0 dan LOT, di mana produktivitas tinggi dituntut oleh pasar, kolaborasi antara pekerja manusia dan robot adalah kuncinya. Kerja manusia sangat penting dalam peran mereka sebagai supervisor atau kolaborator dan untuk bekerja di mana robot tidak terlatih atau tidak mampu melakukannya. Apa yang disebut robot kolaboratif ini sedang dipelajari di area penelitian khusus dan beberapa perusahaan telah muncul visi mereka tentang sistem semacam itu. Kehadiran manusia yang konstan di dalam atau di dekat area kerja robot memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali bagaimana ruang kerja robot diatur dan dibagikan dengan bagian penghitung manusianya. Secara tradisional, area kerja robot dipagari dan manusia dilarang masuk selama operasi karena masalah keamanan. Dari kelebihan industri 4.0,
Yang pertama, inovasi tak terbatas. Banyak perusahaan di era revolusi industri 4.0 yang saat ini belum puas terhadap apa yang telah mereka capai. Mereka senantiasa melakukan berbagai inovasi baru. Perusahaan pada era ini secara menerus melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup company. Tak hanya itu, mereka juga memfasilitasi para startup company ini melalui inkubator dan akselerasi sehingga memiliki model bisnis yang dapat menarik minat investor. Yang kedua, solusi terhadap permasalahan saat ini. Contoh nyata dari kasus ini adalah akhirnya ojol atau Grab dan Gojek. Mereka menawarkan solusi atas kemacetan kota, namun dengan ongkos murah serta cara penggunaan yang sangat mudah. Dan tidak cuma itu, Gojek atau Grab juga telah membuka lapangan kerja baru sehingga meringankan beban pemerintah. Yang ketiga, inovasi menjadi kunci utama merebut pasar pada era revolusi industri 4.0. Hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan inovatif tersebut adalah mengkombinasikan teknologi seperti 3D, printing, big data, ataupun Internet of Things. Kemudian perusahaan melakukan pengembangan teknologi yang cepat dan menawarkan solusi terhadap permasalahan global. Yang keempat, kemudahan-kemudahan yang senantiasa tersaji, seperti Internet of Things atau LOT, di mana alat terintegrasi ke internet dan saling terhubung. Contoh, ada tata kota di mana sekitar 20 tahun yang lalu, polisi harus turun ke lapangan untuk mengamati situasi maupun menata lalu lintas. Namun sekarang mereka hanya perlu duduk dan memantau lewat CCTV yang terintegrasi dengan internet. Di bidang otomotif terdapat smart car yang dapat mengemudi sendiri dengan membuatkan sensor. Dari kekurangan industri 4.0, mempertahankan integrasi proses produksi dengan minimnya pantauan dari manusia menjadi penghalang. Jadi yang dimaksud yaitu sulitnya mempertahankan integrasi atau konsistenan dalam proses produksi tanpa adanya pantauan atau campur tangan dari manusia. Hilangnya berbagai bidang pekerjaan, maksudnya yaitu hilangnya berbagai bidang pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia, yang sekarang telah diganti dengan mesin yang bekerja secara otomatis. Dari kesimpulannya, untuk mahasiswa mengetahui mengenai pemahaman karakteristik, peluang, dan tantangan dari revolusi 4.0. Karakteristik yang banyak diketahui mahasiswa dalam revolusi industri 4.0 yaitu teknologi baru seperti artificial intelligence atau CPS, big data, cloud computing, IOS, cloud Internet of Things. Mahasiswa memandang bahwa dibutuhkan kesiapan dan kompetensi untuk dapat bersaing dengan sumber daya lainnya dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Persepsi mengenai kesiapan dan kompetensi yang dibutuhkan di revolusi 4.0 sangat berguna karena membuka cara pandang dan menyadarkan mahasiswa bahwa perlu memperluas wawasan mengenai revolusi industri agar tak tertinggal informasi maupun teknologi yang dapat menjadi peluang dalam bekerja ataupun mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kekurangan masukan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.